Bulan lalu Samsung keluarin generasi terbaru dari Galaxy A1 series. Ada A15 dan A15 5G. Nah, kami udah cobain varian A15 5G yang bandrol harganya itu 3,5 jutaan. Kalau dilihat dari harganya sih naik dari generasi sebelumnya ya, tapi ada upgrade juga di beberapa sektor. Buat kalian yang lagi mempertimbangkan buat beli, tonton video ini sampai habis. Galaxy A15 5G ini pakai bodi belakang plastik, tapi dikasih finishing kayak metalik tapi doff. Jadi lumayan lah, bikin nggak berasa kayak plastik murahan gitu. Secara desain masih mirip dengan lini Galaxy tahun 2023 lalu ya. Termasuk frame kameranya yang minimalis dan tanpa housing ini. Tapi ada sedikit perubahan nih di frame sampingnya. Kali ini tuh rata, kecuali di bagian tombol fisiknya. Dia itu menonjol sendiri dan masih melengkung ya, nggak flat. Nah, ini aksen yang cukup unik dan sepertinya Galaxy A tahun ini bakal menganut desain yang kayak gini semua. Termasuk A35 dan A55 yang saya lihat kalau dari bocorannya ya. Oh ya, fingerprint HP ini gabung dengan tombol powernya. Untuk feelsnya sih menurut saya enak ya, berasa solid. Nggak kayak HP murahan gitu. Terus ke bagian depan, layarnya ini masih pakai desain water drop atau Infinity U display. Dengan bezel yang buat saya sih tebal ya, terutama di bagian dagu yang menurut saya ya tebal lah di HP harga 3,5 jutaan. Untungnya panelnya upgrade nih dari generasi sebelumnya. Kali ini dikasih Super AMOLED dan kualitas panel layarnya itu bagus. Warnanya vibrant, memanjakan mata dengan color gamut yang luas dibanding sebelumnya. Brightness-nya juga termasuk cerah buat di kelasnya. Belum lagi dikasih fitur Vision Booster. Pokoknya bezel layar yang tebal ini terbayarkan oleh kualitas panel Super AMOLED yang bagus. Tapi ya speakernya cuma satu ya, walau menurut saya kualitasnya lumayan sih. A15 5G pakai chipset baru, Dimensity 6100 Plus. Kalau dilihat sebetulnya ini mirip banget sama Dimensity 810, yang berarti udah bagus dan powerful buat HP kelas 3,5 juta. RAM-nya dikasih 8GB dan storage-nya 256GB nih. Ini juga upgrade ya, dan kapasitas demikian termasuk besar buat HP 3,5 jutaan. Performanya kali ini tuh enak. Biasa HP-HP di bawah 4 juta itu walaupun layar udah smooth, tapi performa masih kerasa biasa aja. Nggak kayak HP 5 jutaan yang udah kerasa smooth gitu. Entah animasinya atau ada yang starternya kelihatan banget. Tapi kali ini tuh enak banget. Memang masih kerasa bedanya sama yang kelas di atasnya, tapi perbedaannya ini udah semakin tipis. Sepertinya ini sih pengaruh dari software One UI 6-nya yang saya lihat juga semakin enteng dan smooth juga. Selain itu, tampilannya juga makin fresh ya, dan widgetnya tambah cakep. Saya kan punya banyak device Samsung nih. Nah, saya tuh suka sama fitur Quick Share-nya Samsung untuk berbagi file antar device. Dia tuh beneran gampang dan cepet transfernya. Sebetulnya nanti Nearby Share di semua Android itu bakal diganti sama Quick Share Samsung ini. Dan ini pastinya bakal makin mempermudah buat sharing-sharing file nantinya. Terus yang suka mantau kesehatan, ini ada Samsung Health juga yang isinya bisa bantu kalian buat yang lagi pengen program fitness. Di sini tuh ada beberapa program yang bisa kalian pilih dan ini semua gratis ya. Terus A15 5G ini juga punya fitur Smart Switch khas Samsung yang ini bisa mempermudah proses pindah dari HP lama ke HP baru. Selain itu, HP ini udah ada NFC juga buat mempermudah isi e-money. Yang gak kalah penting, HP ini tuh bakal dapat update yang panjang juga 4+5 tahun. Performa gamingnya gimana? Buat HP kelas 3,5 juta sih udah bagus dan bisa diandalkan buat main game. Mobile Legends bisa set grafis ke ultra dengan frame rate super, jadi udah smooth banget dan udah optimal juga. Kalau PUBG di smooth and balance bisa jalan di 40 fps atau ultra. Kalau PUBG New State bisa lebih tinggi hingga 60 fps. Untuk sektor kamera, A15 5G pakai setup triple kamera di belakang. Ada kamera utama 50 megapiksel, ada makro 2 megapiksel dan kali ini dilengkapi dengan ultrawide 5 megapiksel. Hasil fotonya gimana? Buat kamera ultrawide-nya kalau cuma preview di HP sebetulnya lumayan sih. Dari warna dan dynamic range udah oke. Ketajaman juga not bad. Paling kalau udah preview di monitor yang layarnya besar, itu baru kelihatan pecahnya.
karena resolusinya cuma 5 megapiksel. Tapi buat posting di sosmed, berapa banyak sih dari kalian yang buka di komputer? Jadi sebetulnya ini udah aman. Paling di kondisi low light ya, jadi noisy banget. Dan sayangnya night mode nggak bisa dipakai di ultra wide. Kalau kamera utamanya pas kondisi terang sih saya suka. Detailnya baik, hasilnya tajam, dynamic range juga lebar. Warnanya juga vivid tapi saturasi nggak terlalu tinggi. Jadi kayak warna langit tuh birunya nggak sampai pekat banget kayak HP Samsung yang biasanya. Tentu ada mode portrait dan hasilnya lumayan banget. Efek bokehnya menarik. Edge detection memang nggak rapi-rapi banget, tapi setidaknya potongannya nggak kelihatan terlalu kasar. Kalau kamera makronya ya cuma buat main-main aja sih, soalnya cuma 2 megapiksel. Kalau saya sih prefer pakai kamera utamanya, terus di zoom aja, masih kelihatan lebih tajam. Kalau untuk low light, masih not bad. Detail dan warna sebetulnya lumayan, paling masih agak noisy aja. Untungnya di kamera utamanya kita bisa pakai night mode dan bisa lumayan kurangin noise dan tajamin detail. Kamera selfie beresolusi 13 megapiksel. Hasilnya lumayan banget sih buat di kelasnya dan ada mode portrait juga. Untuk perekaman video, di semua kamera bisa rekam hingga resolusi Full HD 30 fps. Untuk kamera selfie-nya lumayan bagus. Untuk kamera ultrawide sama kayak hasil fotonya. Sebetulnya lumayan, apalagi kalau dilihat di layar HP. Paling kalau di monitor, baru kelihatan kurang tajam. Kalau kamera utamanya, menurut saya udah termasuk lumayan tajam buat di resolusi Full HD. Warnanya juga vivid. Videonya kayak ada efek HDR yang cukup tinggi, jadi kasih kesan kalau kontrasnya rendah. Ini sepertinya bawaan dari ISP MediaTek. Kalau ini sih tergantung selera kalian aja ya. Yang menarik, pas rekam video udah dikasih fitur video stabilisasi sama Samsung. Kalau udah jalan juga beda. Lanjut ke baterai, kapasitasnya ini 5000 mAh dan ini udah cukup banget lah buat dipakai seharian. Terus kali ini udah support super fast charging 25 watt. Kesimpulannya, untuk harga 3,5 jutaan, desain A15 5G ini kerasa biasa aja ya. Dari bezel dan dia masih water drop. Cuma beberapa sektor yang di-upgrade seperti layar yang menurut saya penting banget. Terus RAM dan storage, chipsetnya yang meningkat walaupun dikit. Ada kamera ultrawide dan ngecasnya tambah cepat. Menurut saya kenaikan 500.000 itu sebanding dengan peningkatannya. Stop.